Untuk menyembuhkan pengguna narkoba dan mengurangi overkapasitas lapas, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur meresmikan Balai Rehabilitasi Nafsa di RSUD Dr. Iska Tulungagung. Balai ini difungsikan untuk memberikan terapi medis bagi para pengguna narkoba. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati meresmikan Balai Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Rumah Sakit Dr. Iska Tulungagung. Balai Rehabilitasi Nafsa yang diberi nama Adiaksa Ayem Tentrem Tulungagung ini akan digunakan sebagai tempat untuk memberikan terapi medis bagi pengguna narkoba. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati mengatakan tidak semua pengguna narkoba dapat menjalani pengobatan dari ketergantungan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Balai Rehabilitasi Nafsa. Mereka harus lolos serangkaian persyaratan, di antaranya bukan residivis, tidak masuk daftar pencarian orang, dan bukan bagian dari pengedar narkoba. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, maka yang bersangkutan bisa dihentikan tuntutan atas tindak pidananya dan dimasukkan ke balai rehabilitasi. Menurut Mia, pendekatan humanis ini untuk menyembuhkan pengguna narkoba dan juga mencegah overkapasitas di tiap-tiap lapas. Aktivitasnya yang pertama adalah tentu untuk menghindari adanya overcrowded dari LP, ya, di mana lembaga pemasyarakatan ini sangat luar biasa penuh sesak, sehingga memang yang seharusnya tidak layak dipidana dengan penjara malah dipidanakan penjara, sehingga keluar itu bukan tambah baik, malah dia jadi bagian dari pengedar, dia juga bagian dari orang yang ikut melakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Itulah ya, untuk upaya dengan merehabilitasi ini dengan cara bagaimana mengupayakan menerapkan keadaan administratif, mengembalikan pada keadaan semula. Kedua yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis normatif mengenai terutama dari penyidik dikenakan pasal 127 ya sebagai pengguna, tidak ada kaitannya dengan bagian dari pengedaran. Itu kurang lebih mungkin 15% ya, 15% dari tindak sehati, karena perkaranya juga cukup sedikit ya, rata-rata kenanya 104 kan, 112 sebagai bagian dari pengedar atau menjual atau memiliki untuk diperjualbelikan. Sementara itu, menurut Direktur RSUD Dr. Iska Tulungagung Supriyanto Darmorejo, SDM di Balai Rehabilitasi Nafsa sudah mumpuni. Pihaknya telah memberikan pembekalan terhadap petugas yang akan menangani pasien kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang. Sudah lengkap, kita punya dokter psikiater 1, kemudian dokter umum 2 yang kita latih, kemudian dokter sebagai dokter ruangan, dan psikiater dan konsultan, terus kemudian ada psikolog 2, ada paramedis dan kepala ruangan maupun administrasi yang semua sudah kita latih. Artinya cukup mumpuni Pak ya? Sudah cukup mumpuni karena kita sudah melatih mereka sampai mereka lulus untuk menangani kasus-kasus akut seperti ini. Proses rehabilitasi berapa lama nanti? Proses rehabilitasi kalau masa akut kan 2 minggu. Tapi setelah itu nanti kita berkolaborasi dengan BNN juga. Nanti setelah akut selesai, nanti bisa saja nanti kita geser ke BNN. Setelah dari situ kemudian nanti kita terapi okupasi. Bagaimana dia kembali ke masyarakat, dia punya keterampilan apa, dikembalikan lagi keterampilannya. Nanti ke depan Bapak Bupati pasti akan mempersiapkan BLK nanti untuk menjadi bagian integratif dari paripurnanya penanganan terhadap korban penderitaan. Dalam sepekan, biaya perawatan di Balai Rehabilitasi Nafsa antara 6 hingga 8 juta rupiah per orang. Namun bagi pasien tidak mampu bisa tidak membayar. Proses detoksifikasi di balai ini berlangsung selama 2 pekan. Setelah itu penanganan akan digeser ke BNNK sebelum akhirnya pasien dikembalikan di tengah masyarakat. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan. Odor tadi itu masuk dari luar loh.